Watak orang Indonesia itu, di mana ada gula, di situ ada semut. Coba kita lihat nanti ya, ini kan Januari ini, baru awal. Nanti kalau Anies pollingnya sudah melampaui Gemoy, dia sudah melampaui ini omon-omon, ya kan? Lihatlah nanti, Golkar mulai lompat. Tadi saya bilang, PAN mulai lompat, semua mulai lompat, Gerindra bahkan bisa lompat. Goodbye Jokowi, selamat tinggal kawan. Ini kan sekarang ada kasus di Jawa Timur sana. Itu Ustadz Gondrong itu, saya malas mau sebut namanya. Itu yang kalau bicara dia punya mulut itu sampai di pinggir sini penuh apa putih-putih, bau sekali itu, busuk. Orang bicara itu sampai putih-putih di pinggir mulut itu. Itu rambutnya gondrong sampai di sini. Katanya Ustadz masuk ke tempat-tempat maksiat. Ustadz katanya. Ustadz bagi siapa? Saya nggak pernah mengakui. Cukup sekali kata lagu dangdut, aku merasakan kegagalan cinta. Artinya cukup sekali ambok kafir, tak mau kafir dua Indonesia. Kalau PDIP Ustadz nggak apa-apa. Al-Quran ini juga warna merah sekarang. Kasihan memang kemarin Jokowi berteman dengan Megawati. Sekarang mereka, ya Allah ya Rabbi, inilah bermain air basah, bermain api letup, coba-coba mengganggu ulama. Ini doa kami di dalam penjara, hancurkan mereka. Bahkan doa Habibana Muhammad Rizik Syihab, hancurkan ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nangis memang nenek mama kemarin, nonton televisi. Aduh, pendukung Jokowi yang kemarin pecah dengan Megawati. Siapa yang bikin pecah? Bukan FPI, bukan Ustadz Yahya, bukan Ustadz Somad, bukan kami yang dicap radikal. Pecah mereka, hancur berkeping-keping. Sejauh mana kau bertahan dalam kekuatanmu? Allah Maha Besar. Apalagi antum mengaku diri sebagai orang lebih cepat hisabnya datang dari Allah. Dan ini ibu bapak, lihat aja nanti, kalau Allah masih sayang kita, insya Allah mau 1 putaran, 2 putaran, kita doakan insya Allah Anies jadi presiden. Amin ya Rabbal. Kita doakan ibu bapak, mau 1 putaran, setengah putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, sampai terputar-putar, insya Allah. Tahu terputar-putar? Tahu enggak Gus? Kalau sudah terputar-putar berarti persoalannya masuk ke mahkamah, the guardian of constitution, masuk di mahkamah konstitusi, ya. Saya sebelum datang ke sini tadi malam nonton Anies Baswedan bicara di depan Kadin, Kamar Dagang Indonesia, dihadiri oleh berbagai macam businessmen, para pengusaha-pengusaha top. Bukan di masjid, bukan di gereja, bukan di tempat ibadah. Dia berbicara di ruang gedung yang sangat santun, apalagi ini di masjid. Salah satu yang Allah tidak pernah berhenti menguji kita karena kita tidak hormat di dalam masjid. Di saat panitia bicara, boleh mondar-mandir, selesaikan semua urusan duniawi, cari akhirat.
Nah sekarang akhirat yang kita mau cari. Diuji kita oleh Allah hampir 10 tahun. Coba lihat apa yang dilakukan Joko Widodo, presiden. Adakah yang berani bantah? Hanya satu yang berani di Indonesia. Abang saya satu kampung, Rocky Gerung. Dia bukan buya, dia bukan ustad, dia bukan orang Islam, tapi dia berani mengatakan bajingan tolol. Berarti Rocky bela Islam, Ustaz? Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin Rocky bela Islam? Dia tidak beragama Islam. Dia satu kampung dengan saya dari Manado. Tapi Rocky dalam menempatkan statement pernyataan, menyampaikan perasaan yang terjadi dalam lingkup ketidakadilan pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo ini, tidak adil bagi rakyat Indonesia. Apa yang dia sampaikan, statementnya adalah statement Islami. Maka orang terkesan Rocky bela Islam. Bukan. Karena semua argumentasi manusia yang benar itu adalah isi daripada Al-Quran. Kebenaran Islam itu kebenaran, kebenaran itu Islam. Semua sikap, tutur kata, janji di hadapan Allah yang betul dan benar, itu namanya jadi hati-hati dengan agama ini, ibu bapak. Saya dapat Islam ini, wallahi, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu. Saya mendapatkan Islam ini bersama istri, 3 orang anak, 1 keluarga masuk Islam dengan penelitian ilmiah. Bukan orang Islam yang mengajarkan kepada saya. Man yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa, kata Allah, yang kami berikan petunjuk, maka tak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan jalan keluar, jalan kehidupan. Ditutup pintunya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishyawatun wallahu azabun azim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi ibu bapak, saya mendapatkan Islam ini, mempelajari Quran ini 8 tahun buka tutup. Dalam materi teologia religionum, perbandingan agama, dan saya disiplin, saya konsentrasi disiplin, keliling Indonesia. Hari ini kaki saya di Jawa Barat, hari ini kaki saya di Agam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Provinsi Sumatera, bukan Provinsi Padang. Jokowi mengatakan Provinsi Padang. Nah, dia baca betul watak orang Indonesia. Generasi yang ada sekarang ini menyisahkan generasi pengecut. Hanya Sumatera Barat betul-betul memancarkan cahaya daripada Islam. Adai basandi syara basandi kitabullah. Melekatkan problematika hidup, mengedepankan aspek kehidupan duniawi, aspek kehidupan akhirat. Orang awak, orang Minangkabau pintar membawa diri. Ketika berurusan dengan dunia, dia bawa dunia.
tempatkan dunia pada posisi sebagai duniawi. Ketika berhadapan dengan akhirat, dia bungkus dirinya dengan kitabullah Al-Quran. Itulah filosofis yang dibangun oleh Nini Mama Minangkabau. Jadi kalau bilang syariat Islam, bukan Aceh, ibu bapak. Syariat Islam itu dari kalimat adat basandi syara basandi kitabullah. Saya backgroundnya adalah, mohon maaf Pak Gus, saya ini adalah backgroundnya filsafat. Sama dengan Rocky Gerung, filsafat, science of mother. Kami punya kemampuan filsafat, menjiwai setiap karakter dalam kondisi kehidupan nation, negara, bahkan people dalam sebuah perjalanan hidup. Jadi kami bandingkan 8 tahun, saya bandingkan mana kitab yang betul, mana kitab yang bersentuhan dengan kitab para nabi. Dari masa kecil saya dilahirkan di Manado, sekolah di Manado, kemudian dilantik sebagai pendeta di Manado, sebagai ketua sekolah tinggi teologi Calvinist from Stuttgart, Jerman. Jadi saya tumbuh dalam lingkungan yang bukan Islam. Manado itu bukan Islam, dan Manado beda dengan Batak. Orang Batak, saya sering ceramah di Batak, di Sumatera Utara. Orang Batak itu yang bermarga, mayoritas agama mereka adalah 75% orang Batak itu agamanya Islam. Salah kita selama ini ketika ada orang marga Nasution identik dengan Kristen. Salah. Orang Batak itu ada marga Lubis Kristen, ada Lubis Islam, ada Simanjuntak Kristen, ada Simanjuntak Islam. Saya punya marga, sudah dengar tadi, nama saya Yahya Waloni. Nama Yahya ini bukan nanti saya masuk Islam. Nama saya di ijazah, nama saya di akta kelahiran Yahya. Nanti masuk Islam, nama saya ditambahkan Muhammad Yahya. Orang yang membimbing saya masuk Islam namanya Kiai Haji Komarudin Sofa, Ketua MUI Sulawesi Tengah Toli-Toli. Kiai Haji Yusuf Yamani, output dari Tebu Ireng dan output dari Gontor. Komandan Panglima Kodam 13 Merdeka, dia bilang sama ayah saya, namakan anakmu ini Yahya. Kebetulan Komandan Panglima di Manado waktu itu Islam. Bapak saya tentara, perwira seksi 1 Korem Santiago. Jadi dikasih nama Yahya. Entah sudah ada hidayah atau belum, wallahu alam bisawab. Dikasih nama Yahya. Oh, jadi bukan kamu yang kasih nama? Bukan, komandan saya. Saya tanya ke bapak saya, listen me, dengar saya Pak, kenapa saya dikasih nama orang Islam? Oh, bukan saya yang kasih nama, komandan saya. Komandannya Islam, orang Jawa. Anakmu ini kasih nama Yahya. Di saat dinamakan, dibaptislah Ambo. Orang kalau baru lahir di Kristen itu kan Protestan dan Katolik punya aliran yang sama dalam sakramen. Apa sakramen? Sakramen adalah pelaksanaan ibadah suci, pelaksanaan upacara suci. Sakramen ada 2 di Protestan. Sakramen perjamuan kudus, makan
tubuh Kristus dalam bentuk roti, minum darah Yesus dalam bentuk anggur. Ini betul-betul memang gila saya dulu ini. Di saat dinamakan begini, dibaptis, dibawa ke depan pendeta dan pendeta baptis. Hari ini 30 November tahun 1970 kami baptis anak ini dengan nama Yopi Waloni, dipercik dengan air. Beberapa hari lalu saya kaget, ini munafik-munafik di Indonesia. Anies Baswedan katanya berkunjung ke Papua, dibaptis. Oh, memang betul-betul bajingan. Siapa yang ngomong begini? Ini munafik-munafik ini, mereka bungkam kami ustadz-ustadz di Indonesia yang keras supaya mereka bisa berkeliaran kemana-mana. Mereka pikir kami ini takut. Anies Baswedan datang ke bumi Papua, disambut oleh Ondo Afi. Tahu Ondo Afi? Ibu bapak, saudaraku, saya 16 tahun pendeta di Papua. Anak-anak saya lahir di Papua. Saya lahir di Manado. Kami tugas di Papua. Saya tahu persis karakter orang Papua. Orang Papua itu sangat jujur dan terbuka. Saya banyak pelihara orang Papua di rumah. Saya tinggal di Jayapura, saya pernah tinggal di Sorong, mendirikan sekolah tinggi teologi Calvinis, meningkatkannya sekarang menjadi Universitas Kristen Papua di Kabupaten Sorong. Nah, saya tinggalkan semua itu, saya masuk Islam. Waktu masuk Islam, robah nama, ditambah Muhammad Yahya. Jadi jangan enggak dibaca nama itu. Saya mau buang nama Yahya itu, tapi kata kiainya, jangan dibuang. Ini nama Nabi. Nabi sebelum Isa adalah Yahya. Nabi yang ke-23 namanya Yahya. Ini dia. Apa kata Yahya? Saya buka di kamus Arabik. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Karena sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kamu ta'qilun, paham, mengerti. Grammarnya, hubungan huruf double-nya, diftongnya, sampai kepada analisis akademik terkait persoalan historik. Ini bahasa Arab. Jadi jangan dibuang, nggak usah dibuang, biar. Oke, kalau gitu Pak Kiai, tambah di depan Muhammad Yahya. Kita sudah Islam. Saya kaget ada yang bangga di YouTube. Apa ini YouTube ini? Itu dia mengaku, saya dulu Islam. Kenapa masuk Kristen? Saya ketemu Yesus di dalam mimpi. Innalillahi. Saya puluhan tahun dari kecil orang Manado asli, pendeta, keluar dari Kristen. Ente masuk Kristen. Innalillah. Allahu Akbar. Jadi jangan bilang bisa Bu, berat Ibu. Syukuri saja. Ini orang-orang pejabat-pejabat kita ini banyak yang gak bersyukur, sampai sholat diolok-olok hanya karena pilpres. Ada satu pakai istilah amin. Jangan pakai amin katanya, boleh pakai 2 begini. Jangankan 2, 5 begini boleh, karena itu sunnah.
at-tahiyatul awal, at-tahiyatul akhir. Saya sudah diajar dari awal itu masuk Islam. Ada dua nabi yang kita agungkan dalam at-tahiyat itu. Tapi untuk menggenapkan semua itu, makanya kita usai solat, begitu salam mengucapkan astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Jadi mau pakai 5 begini pun tak apa-apa. Ini kan yang membedakan dalam Islam. Saya pertama kali masuk Islam, Qurannya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, Allah, bentuk ibadahnya sama, jumlah rokaatnya pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, ditambahkan minal lailah fatahajat bihi, separuh malam solat tahajud, sunnah Rasul. Tapi semua sama. Mana yang beda? Dari yang beda. Ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang nakal begini. At-tahiyatul mubarakatuh salawat taibatul lillah. Ada yang cungkil-cungkil begini juga. Ayo, salah atau tidak ini Ustaz? Enggak, mau begini boleh, mau salto ke plafon juga boleh. Asal waktu antum salto ke atas jangan ganggu di kiri kanan. Kok terlalu repot? Islam ini sederhana, nggak ada yang berat. Ada bapak di Bandung bilang begini sama saya, Ustaz, ente masuk Islam? Enggak, saya bilang saya tidak masuk Islam. Loh, katanya Ustaz masuk Islam? Enggak mungkin, mustahil. Orang kafir masuk Islam mustahil. Islam yang masuk ke saya. Karena saya sudah tahu hatinya dia, saya sudah tahu ini orang punya otak. Dia mau uji saya. Apa dia bilang? Ustaz tahu enggak? Islam ini susah Ustaz. Oh, hati dan pikiran saya langsung, inilah golongan munafik. Kau yang merasa susah dengan Islam ini, lalu kau ukur orang kafir yang masuk Islam. Ini kan kata penyanyi Brian atau siapa dari Scorpion bilang, don't let me down. Kalau bicara jangan lemahkan orang. Don't let me down. Ini yang terjadi sekarang. Penakut menghadapi lawan, pengecut menghadapi musuh, penakut menghadapi kafir dan munafik. Lebih berani kalau berhadapan sama-sama Itu watak orang Islam sekarang ini. Beda dengan Islam-Islam yang dulu. Bagaimana perjuangan Buya Hamka, kiai-kiai yang lama. Coba buka di media sosial. Ada kiai yang diseret ke partai sana, ada kiai yang dibawa ke partai B, partai C, lalu pura-pura pidato di depan masyarakat. Jangan dibawa-bawa ke politik, dia sendiri berpolitik. Kami ini mati-matian mendukung Anies Baswedan. Tapi Ustaz, kalau ada partai Golkar datang ke sini, Demokrat, bukan urusan saya. Yang kami dukung adalah Anies Baswedan. Lalu orang-orang awam bilang begini, kalau Anies Baswedan jadi presiden, partainya cuma 3. Partainya beliau ini, Gus Biarman punya partai namanya Nasional Demokrat. Kalau tidak salah berapa persen di parlemen beliau, Pak Gus, berapa persen itu Nasdem? Ada 10%. Enggak sampai ya, enggak sampai 10% Nasdem. Baru yang kedua adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dan yang ketiga partai-partai kecil sebenarnya ini, PKS mungkin 7 atau 6% ya. Berarti kalau di semuanya ada enggak sampai 30% kan, 23, enggak sampai 30%. Lalu orang awam mengkalkulasi dengan logika yang pendek, yang tidak pintar. Bagaimana ya kalau Anies jadi presiden, siapa yang akan membantu Anies dalam pelaksanaan eksekutif? Sementara di legislatif mereka bengkak, partainya besar. Woi,
Ailaliko my friend, habis kamu tinggal sendirian. Dan itu Allah yang buat, bukan kami para ustad. Kami dukung Anies karena ustad itu, di mana langkah kebenaran itu, ustad selalu di situ. Dia nggak boleh di orang punya istilah politik ini, Pak Agus, Pak Happy, tahu nggak istilah politik independen? Yang perlu independen adalah wasit. The referee becomes a player. Tapi kan Bapak tahu, wasit sudah jadi pemain. Apa istilah orang Jawa punya istilah? Cawe-cawe. Saya bukan orang Jawa, saya orang Manado. Saya orang Sulawesi. Bapak saya bekas tentara, pensiunan tentara. Keluarga saya kebanyakan pegawai polisi, tentara. Kami dilahirkan dari keluarga terhormat. Keluarga saya ada yang sekda, bahkan kakak saya dan Ramil, ada yang kapolsek, saudara-saudara saya. Waloni itu termasuk disegani. Nah, begitu juga ketika kami masuk Islam, latar belakang kehidupan kami jelas. Bikin negara kita kacau karena pemimpin yang tak jelas. Tanggal 31 Desember 2023, akhir tahun kemarin, saya diundang keluarga Anies Baswedan di keluarga besar beliau, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya bertemu dengan keluarga Anies Baswedan, diperlihatkan oleh orang tua Anies, omnya Pak Anies Baswedan. Ustaz, ini ranjang Anies dilahirkan. Menangis saya lihat. Ini Ustaz, ranjangnya. Anies punya tempat tidur selebar meja ini, kecil sekali, mejanya kecil. Saya lihat spraynya, Allahu Akbar. Perumahan, rumah yang sangat sederhana. Seorang sang kandidat yang jujur dan amanah, insya Allah. Saya tanya, Pak Anies sering ke sini? Kalau Pak Anies ke Jawa Barat, ke Kuningan, dia nggak mau di hotel. Ini tempat tidur beliau. Dari masa beliau dilahirkan sampai beliau kecil, ini tempat tidur beliau. Baru mereka pindah ke Jogja. Saya dibawa keluarga Anies Baswedan. Saya nggak pernah ketemu Anies Baswedan. Apa Ustadz pernah ketemu Anies? Enggak. Dulu kita perjuangkan Prabowo, 6 kali saya diundang, saya nggak pernah datang. Karena kalau kaki seorang pendawa sudah di pintu pejabat, kalau kaki seorang pendawa sudah diundang-undang ke pintu pejabat, imali dunia kakana kata Yesu abadan mamalaki rotika kakana kata mutugoda. Bukan dunia dan akhirat yang dia cari nanti. Contohnya sudah ada al-ulama'ul bil hasad, al-ulama'ul gofilun, ulama yang lalai. Ulama, ustad harus menguasai ilmu politik, tapi tidak terjun ke dalam dunia politik. Tetap eksis, menegakkan yang hak, memberantas, menguburkan yang batil, purify the truths, to bury deviation, mengangkat kebenaran, membunuh ketidakbenaran. Itu peran daripada seorang ustadz mubalik, tak perlu menjadi pejabat. Contohnya kan kemarin ulama paling tinggi di Indonesia, Ma'ruf Amin. Baru sekarang terlihat terlontar kalimat Ma'ruf Amin. Detik-detik usia jabatannya mau turun, apa kata Ma'ruf Amin? Saya akan kembali seperti dulu. Woi kawan, masih banyak yang muda-muda, masih banyak yang berani, masih banyak yang jujur, masih banyak yang
ikhlas. Kalau saya bukan ulama, bukan. Siapa bilang? Saya cuma dari kafir diangkat oleh Allah, dari lumpur musyrik dosa ditempatkan di dalam Islam untuk membantu tugas ulama. Kenapa? Apa yang saya cari? Saya cari muka kepada Allah. Makanya ibu bapak, momentum seperti ini, pilih beliau ini. Kenapa? Ada 10 orang seperti Gus Piarman, sarjana ekonomi, antum angkat masuk ke TPS, melihat nama beliau, tusuk. Nggak usah tunggu dia bawa apa itu, serangan pajar, apa namanya, amplop yang dikasih 5.000, kau kasih kepada orang yang tidak amanah. 5 tahun kau mati di situ. 10 tahun kita hampir mati kan? 10 tahun kita dikibuli kemana-mana. Ustadz-ustadz yang radikal tangkap, masukkan ke dalam penjara. Termasuk Ambo. Dia pikir kalau kasih masuk kita di penjara, kita mau tobat. Di dalam penjara, saudara-saudara muslim polisi, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mereka respect, mereka respon, mereka ta'zim kepada kami. Ada yang tanya, Ustadz, di dalam penjara kalian dipukul enggak? Mana berani polisi pukul Ustadz? Di dalam mereka hormat kami. Tapi ibu bapak, bukan semua Ustadz. Karena waktu saya di penjara, ada juga beberapa Ustadz, bahkan di penjara-penjara lain, ada juga Ustadz masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Ada beberapa Ustadz masuk penjara, dan di penjara dia karena menipu uang umroh. Ada ketemu di dalam penjara dengan saya ketika mau jadi imam subuh, imam zuhur, imam asar, imam maghrib, imam isya, imam duha, digenjet sama jemaah, get out you, keluar, ganti. Saya tanya, kalian juga kan narapidana? Iya Pak Ustadz, dia juga Ustadz, tapi kan dia masalahnya kasusnya lain. Kalau saya, kenapa kalian suruh? Iya, kalau Pak Ustadz kan masuk penjara karena kalimat la ilaha, makanya Ambo bebas. Polisi cuma tangkap, tapi yang menghukum adalah hakim. Di depan hakim saya ditanya, hakim sampai geleng-geleng kepala, apa betul saudara katakan kitab Kristen itu palsu? Betul yang mulia. Apa betul saudara katakan Roh Kudus Kristen, Roh Kudus? Betul yang mulia. Apa benar saudara katakan jangan tangkap Ustadz Abdul Somad, tangkap saudara? Betul semua yang mulia. Apalagi yang mulia? Apa benar saudara katakan kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes, antum roba Matius, Markus, Lukas, Spiritus, Capicus? Betul yang mulia. Masih banyak lagi yang mulia di YouTube. Apa kata hakim? Hakim yang periksa saya, hakim Gus yang sidangkan Sambo dan kawan-kawan, Wahyu Imam Santoso, hakim yang paling tegas, hakim yang paling cerdas, hakim yang paling pintar di Pengadilan Jakarta Selatan. Apa betul saudara terdakwa bilang begitu? Betul yang mulia. Apalagi yang mulia? Masih banyak lagi. Atau saya bantu yang mulia? Saya bilang, tidak usah. Kami hanya menuntut anda dengan dakwaan ini. Wah, dikasih tunjuk, tebalnya minta ampun. Tebalnya dari Madinah sampai Masjidil Aqsa. Oh, tebal sekali BAP saya. Apa-apa saya buat ini. Rupa-rupanya di YouTube inilah, ini di handphone ini, mereka tampung semua. Apa betul saudara mengatakan salah satu tokoh politik nasional yang paling terkenal supaya cepat mati? Betul yang mulia.
Ada yang mulia, ada lagi. Berapa lama yang mulia hukum? Insyaallah kami siap. Berapa lama yang mulia? 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun? Silakan yang mulia. Saya senang dalam penjara yang mulia, karena pulang dari sidang begini saya jadi hakim. Jadi hakim. Maksud terdakwa apa? Jadi imam yang mulia. Selagi masjidnya ada di dalam penjara, silakan yang mulia. Iman kami tetap berkobar dalam semangat. Di dalam penjara kita bisa ta'lim ta'lim, kita mengaji begini, kita membaca Durratun Nasihin, kita membaca Dokoikul Akbar, kita mengkaji kitab-kitab para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Jadi saya bilang yang mulia, kami di penjara dengan dikubur, itulah cita-cita kami. Jadi percuma yang mulia, apapun mau ditanya yang mulia, tidak akan saya sangkali. Ini jadi pelajaran bagi ibu bapak, saudara-saudaraku. Kalau nanti ditanya oleh hakim, ibu bapak terbukti bersalah, ditangkap polisi dan dipenjarakan, begitu dalam persidangan BAP ditanya oleh hakim, betul kamu melakukan? Tidak usah berbelit-belit, bersikap kooperatif, berani, dan jangan pernah pakai pengacara. Coba nonton video saya, nggak pernah saya tolak semua pengacara. Negara kasih pengacara, jaksa agung saya tolak. Kawan-kawan muslim, pembela ulama dan aktivis, Egy Sujana dan kawan-kawan, sampai Egy datang ke rumah saya tersinggung, Ustaz tolak. Enggak, saya tidak terbiasa memperalat makhluk. Saya tidak pernah terbiasa kemana-mana, ke Kalimantan berdakwah pakai mobil, ke Sulawesi pakai mobil, ke Maluku, ke Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai ke Nangro Aceh Darussalam, dari Sabang sampai Merauke, hanya kami berdua suami istri. Tak pernah saya memperalat umat Islam. Saya minta kepada jamaah cukup doa, sebagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang lagi berjuang. Karena kita percuma berdakwah kalau pemimpin kita di atas tidak pro kepada negara mayoritas yang ada di Indonesia, umat coba. Beberapa bulan lalu kan ada seorang kandidat yang berdiri, kami tidak butuh suara para ulama, kami tidak butuh suara para santri, tapi bagi-bagi duit kemana-mana. Innalillahi. Nah itu, nanti kalau di kabupaten apa ini, Agam ini, ya, kalau ada yang bawa begitu, Bu, bilang, kalau ada yang sisir begitu bawa, kami ambil atau tidak Ustaz? Nggak usah malu-malu lah, ambil. Tapi begitu dia kasih, ini kan sekarang ada kasus di Jawa Timur sana, itu Ustadz Gondrong itu, saya malas mau sebut namanya, itu yang kalau bicara dia punya mulut itu sampai di pinggir sini penuh apa putih-putih, bau sekali itu, busuk. Orang bicara itu sampai putih-putih di pinggir mulut itu. Itu rambutnya gondrong sampai di sini. Katanya Ustadz masuk ke tempat-tempat maksiat. Ustadz katanya, Ustadz bagi siapa? Saya nggak pernah mengakui. Cukup sekali kata lagu dangdut, aku merasakan kegagalan cinta. Artinya cukup sekali ambok kafir, tak mau kafir dua. Enggak lah. Saya berguru kepada Quran, saya berguru kepada hadis. Saya cari ulama-ulama yang tidak repot dengan politik, ulama-ulama yang tidak campur baur dengan urusan duniawi, yang siang malam zikir kepada Allah. Paskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Nah ini katanya Ustadz, rambut gondrong, bagi-bagi duit, dipanggil Bawaslu. Nggak tahu sudah selesai atau tidak. Bahkan yang paling celaka
sama-sama kiai, sama-sama ulama saling pecat karena ulama sedang diseret ke dalam percaturan politik. Terus Pak Yahya sekarang mengatakan dukung Pak Gus Piarman. Oh, urusannya siapa? Ini kan akan membantu suara jamaah. Saya sebagai ustadz memberikan dua persoalan, dua materi terkait dengan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan lakukan apa yang diperintah oleh Allah. Sinergisitas, kekuatan antara ulama dan umara harus menjadi satu perpaduan. Saya tinggal di Jakarta, saya berdakwah di sini di Masjid Baitur Rahman, Tabek Panjang. Pulang saya nanti, apa yang saya sampaikan yang merealisasikan dalam aspirasi masyarakat adalah ibu bapak berikan semua itu kepada Pak Gus Piarman. Nanti dia yang kelola dalam media legislatif karena beliau adalah legislator. Dia yang akan membawai suara protes, klaim daripada ibu bapa. Nah, kalau kita nggak pilih beliau, terus mau jadi apa? Mau cari partai-partai yang munafiak? Enggak. Jadi Ustadz, bagaimana kalau ada orang Golkar bicara, bilang dukung? Saya ceramah di mana ini? Di daerah pantai selatan sana, apa? Painan, namanya Si Guntur. Saya ceramah di situ, panitia umumkan di antara kita ini ada seorang caleg dari Demokrat. Nah, kalau orang datang ke masjid kan berarti ini bapak ini, di caleg Demokrat ini, kalau dia datang kasihan, berarti dia menginginkan supaya dia dipilih. Calegnya itu cuma diam-diam di belakang. Saya panggil, sini Pak, berdiri Bapak, sampaikan apa yang menjadi keinginan Bapak. Iya Ustaz, saya sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg. Saya bilang jemaah pilih beliau, senang sekali. Padahal kalau Demokrat itu bukan dengan Anies, Demokrat sekarang dengan Gemoy. Iya, dengan Gemoy. Jadi Ustaz, kira-kira kalau ada datang ke sini orang dari partai Golkar, saya suruh berdiri dan saya suruh ibu bapak pilih. Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Yang saya tidak suruh, kalau yang berdiri, saya PKI. Itu jangan dipilih. Kita pukul, kasih mati, tanam di situ. Kita bunuh dia hidup-hidup. Kalau dia bilang dia PKI, karena PKI dilarang di Indonesia. Kalau PDIP Ustaz, nggak apa-apa. Al-Quran ini juga warna merah sekarang. Kasihan memang kemarin Jokowi berteman dengan Megawati. Sekarang mereka, ya Allah ya Rabbi, inilah bermain air basah, bermain api letup, coba-coba mengganggu ulama. Ini doa kami di dalam penjara, hancurkan mereka. Bahkan doa Habibana Muhammad Rizik Syihab, hancurkan ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nangis memang nenek mama kemarin, nonton televisi. Aduh, pendukung Jokowi yang kemarin pecah dengan Megawati. Siapa yang bikin pecah? Bukan FPI, bukan Ustadz Yahya, bukan Ustadz Somad, bukan kami yang dicap radikal. Pecah mereka, hancur berkeping-keping. Sejauh mana kau bertahan dalam kekuatanmu? Allah Maha Besar. Apalagi antum mengaku diri sebagai orang lebih cepat hisabnya datang dari Allah. Dan ini ibu bapak, lihat aja nanti, kalau Allah masih sayang kita, insya Allah mau 1 putaran, 2 putaran, kita doakan insya Allah Anies jadi presiden. Amin ya Rabbal. Kita doakan ibu bapak, mau 1 putaran, setengah putaran, 2 putaran,
3 putaran, 4 putaran, sampai terputar-putar. Insya Allah. Tahu terputar-putar? Tahu enggak, Gus? Kalau sudah terputar-putar berarti persoalannya masuk ke Mahkamah, the guardian of constitution, masuk di Mahkamah Konstitusi. Ya.